tumpeng itu adalah kelanjutan dari agama kuno Jawa yang lama. Ini yang selalu berbenturan dengan golongan Tantra Bhairawa. Agama kuno itu namanya Kapitayan, karena memuja sesembahan yang disebut Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, suwung awang uwu. Ya, itu sebabnya mereka kalau beribadah menghadap ke gua. Gua-gua itu dihadap. Kenapa? Gua itu simbol kosong. Ya, ini bedanya dengan Hindu dan Buddha. Kalau Hindu harus ada bendanya, harus ada patungnya. Sana tidak boleh ada bentuk apapun. Kenapa? Karena definisi dari Taya itu tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Wong suwung kosong. Jadi simbolnya gua. Nah, karena itu kosong suwung itu meliputi segala hal yang ada di alam ini. Mana ada tempat yang tidak ada kosong? Nah, semuanya kosong. Kosong itulah yang paling besar dan meliputi segala sesuatu. Nah, kira-kira zaman megalitikum, ya, karena masyarakat sudah banyak berkembang, mereka tidak selalu menemukan gua, lalu membuat tempat ibadah sendiri yang disebut dengan langgar, yaitu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, persis masjid ini, cuma ukurannya kecil-kecil. Di bagian sudut ada ruang kosong. Disitulah mereka nyebut sanggar, tempat ibadah, tempatnya sembah hyang, menyembah hyang, menghadap ke arah ruang kosong di. Nah, yang unik, yang namanya sembahyang ala Kapitayan ini, itu terdiri dari 4 gerakan: tulajek, tungkul, tondem, dan tulumpu. Yang namanya tulajek, menghadap ke arah ruang kosong, itu berdiri tegak. Jadi basa Kawi, basa Jawa kuno, tulajek itu artinya berdiri tegak dengan sikap swadikep. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Jadi orang Kapitayan itu berdiri menghadap ke arah ruang kosong dengan cara, setelah itu dengan memegang lutut, rukuk. Geraknya. Setelah itu tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibunya. Terakhir gerakan keempat namanya tulumpu, duduk di atas buah tumit, duduk iftiros. Itu sembahyang orang Kapitayan, menyembahyang, menyembah sing kosong itu kan. Itulah ketika dakwah Islam di sini diamati Sunan Bonang terutama yang mengetahui itu. Ternyata agama Hindu Buddha itu minoritas. Wong keraton tok agamane Hindu Buddha. Orang di luar keraton agamane Kapitayan. Gak mengenal dewa, hanya mengenal arwah leluhur sing buka desa macam-macam. Ada mati, kemudian diberi tanda batu yang disebut punden. Orang desa ke punden. Punden Karaman, punden Kabuyutan, itu agama kuno Kapitayan, bukan Hindu. Tapi para pendeta ibadahnya di sanggar. Itulah kemudian Sunan Bonang bikin kesimpulan, kok mirip kalau Islam agama ini. Ya. Pembagian kanan, kiri, kanan baik, kiri tidak baik. Jadi zaman kuno dulu, jangan coba-coba memberikan sesuatu dengan tangan kiri, bisa dibunuh sama orang karena dianggap penghinaan. Kenapa? Kiri itu tempat yang tidak baik. Itu sebabnya zaman kuno kalau orang masuk kamar mandi wajib menggunakan kaki kiri. Itu aturan zaman kuno. Nah, untuk mengingat-ingat bahwa masuk tempat kamar mandi, jamban dan sebagainya harus menggunakan kaki kiri,
Maka istilah kamar mandi zaman kuno adalah kiwan atau pakiwan. Kenapa? Melebuni sikil kiwa sih. Ini diamati sama para Sunan itu. Kok kayak ajaran Jawa? Apalagi ada ajaran upawasa atau pasa berata, poso broto. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Itu sudah dijalankan zaman dulu aturan itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari orang mengamalkan ajaran poso dino pitu. Poso dino pitu itu bukan berarti puasa 7 hari, enggak. Cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Puasa 2 hari sama dengan 7 hari. Itu diamati Sunan Bonang tulis. Oh, ternyata hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis gitu. Disitulah akhirnya Sunan Bonang dalam pertemuan menyatakan wong kapitayan ngono sejatine muslim tapi durung maca syahadat, durung sunat, durung ngerti Al-Qur'an. Nah, itu sebabnya tugas para wali adalah mensyahadatkan khitan dan mengenalkan Al-Qur'an ya kepada penganut kapitayan. Dan itu dibuktikan Sunan Bonang ketika beliau diangkat menjadi imam Masjid Demak yang kedua ya. Karena kakak iparnya Pangeran Karangkemuning itu wafat, Masjid Imam Demak yang pertama, Sunan Bonang kedua. Beliau melakukan pensyahadatan itu dengan membuat tumpeng besar diarak dari keraton menuju ke Masjid Demak. Itu ribuan orang. Jadi tumpeng ini memang simbol agama kapitayan. Ya, bukan Hindu dah ada. India nggak mengenal tumpeng. Kapitayan. Disitulah diarak kemudian di hadapan ribuan massa yang datang, yang penganut kapitayan, Sunan Bonang mengikrarkan bersama-sama. Monggo moco kalimat syahadat. Dibacalah 2 kalimat syahadat bareng ribuan orang. Itulah yang disebut upacara syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Ilati wong Jawa gak iso maca syahadatain dadi sekaten. Itu upacara Demak pertama kali. Nanti dikembangkan zaman Pajang, zaman Mataram sampai zaman sekarang. Grebek Maulud, grebek Suro pasti ada upacara sekaten. Itu pembacaan syahadat yang pertama zaman Sunan Bonang. Nah, penganut kapitayan gak sadar kalau mereka sudah baca syahadat berarti wis Islam. Itulah pasca Wali Songo 40 tahun itu seluruh Jawa Islam ya. Karena masing-masing para Sunan itu membuat acara pensyahadatan massal. Sunan Ngudung misalnya itu pertama kali yang memperkenalkan jaranan ya. Zaman Mojopahit tidak ada jaranan. Sunan Ngudung pertama kali bikin jaran dari apa itu, sesek atau apa itu, gedek itu. Nah, itu keliling kampung, habis itu ke lapangan, dan setelah itu apa? Ayo nonton bareng maca syahadat. Di Bathara Katong di Ponorogo bikin reok untuk itu semua dalam rangka pensyahadatan massal penduduk Jawa penganut kapitayan. Itu sisa-sisa kapitayan ya masih ada. Ziarah kubur ke wali itu zaman kapitayan. Punden-punden keramat itu mereka masih begitu. Jadi itu gak dilarang sama Wali Songo tentang meyakini adanya tuah di tempat-tempat tertentu, batu bertuah macam-macam, itu keyakinan zaman kuno sampai sekarang itu masih ada, gak hilang. Saya itu waktu haji pulang dari Masjidil Haram ba'dal subuh itu di jalan saya ketemu loh, ada orang berkerumun banyak, saya pikir ada orang mati atau kecelakaan, ternyata enggak, orang jual akik. Nah, itu jual akiknya unik, khusus wong Indonesia, karena yang jual orang Madura sama orang Banjar. Ini kecubung kasihan, ini khasiatnya untuk dagang, untuk ini kalau virus, ini untuk pejabat, untuk itu. Jadi ada khasiatnya masing-masing.
Wah, ini pengaruh Kapitayan zaman kuno. Termasuk orang masih percaya kalau mencelakai kucing itu bakal dapat musibah. Itu keyakinan Kapitayan zaman kuno. Orang sekarang masih nabrak kucing itu mandek malah kecelakaan. Nanti ada suara tokek di itu, ganjil genap. Itu Kapitayan keyakinan. Kalau ada kupu masuk rumah, oh bakal ono tamu. Itu keyakinan Kapitayan zaman kuno. Jadi unik, agama ini unik, lokal sekali. Dan yang unik dari Kapitayan ini keyakinan mereka bahwa Allah itu ada di mana-mana. Karena kosong suwung itu tadi tidak bisa didefinisikan. Itu sebabnya orang-orang Islam zaman dulu banyak ditolak ketika tetua-tetua Kapitayan ini bicara dengan saudagar-saudagar Muslim dan seterusnya. Saudagar cara pandangnya tetap sama, bahwa Allah itu singgasananya ada di Ars. Ada Al-Kursi, begitu tempat ngomong sama orang-orang Kapitayan. Allah itu di Ars. Kapitayan langsung gak percaya. Loh, kalau Tuhan ada tempatnya, ada kursinya, apa bedanya dengan dewa wong Hindu? Itu mereka nolak akhirnya. Baru zaman Wali Songo bisa menjelaskan. Sembahyang kiblat papat 5 pancer. Ya, itu zaman Wali Songo. Kiblat papat, dinding batu mengarah ke arah utara, barat, selatan, timur. Kiblat papat. Panceri 5. Apa panceri? Ya panceri Ka'bah itu tengah-tengah Ka'bah. Kosong. Suwung. Oh, baru bisa diterima. Kalau waktu itu tidak ada penjelasan kiblat papat 5 pancer, tengah Ka'bah gak suwung, mek cerita watu nih Ka'bah akan ditolak, orang tidak mau nyembah watu lah. Ya. Jadi di situ Jawa itu logikanya kayak begitu. Jadi tidak mau. Karena itu di Bali juga sama. Itu aslinya Kapitayan yang kemudian ada pengaruh-pengaruh Hindu. Dewa tertinggi di Bali Sang Hyang Widi. Ya. Bahkan kalau ada orang Hindu mendewakan Dewa Wisnu, dianggap sesat. Kenapa? Loh, Wisnu kan dewa yang jadi manusia kan, juru selamat. Gak masuk dalam teorinya agama Bali itu gak masuk. Ya, di Bali itu jangan dianggap ada patung-patung, nggak ada. Sang Hyang Widi nggak ada patungnya, nggak ada. Karena itu orang Bali nggak suka itu ada Garuda Wisnu Kencana. Mereka nganggap itu berhala itu. Karena memang aslinya agama Nusantara itu tidak mengenal pembendaan, tidak mengenal manusia bisa jadi apa, Tuhan bisa jadi manusia sekalipun juru selamat macam-macam. Kenapa? Aslinya itu. Ya, jadi jejak-jejak itu masih ada. Jadi ini yang sampai sekarang diwarisi itu adalah ramuan dari berbagai pengaruh. Salah satu yang kuat adalah Kapitayan, karena dulu Islam masuknya dari Kapitayan. Itu sebabnya Islam tradisional yang kita ikuti sekarang itu masih menggunakan istilah Kapitayan. Tempat ibadah namanya sanggar, cuma diganti jadi langgar. Tempatnya sama. Ibadah gak pakai istilah sholat tapi sembahyang. Agama lawas ini yang digunakan. Tidak pakai saum tapi istilah poso. Dari kata-kata upawasa atau poso broto, pasa berata. Jadi istilah-istilah digunakan. Lokal. Ini sebabnya gampang diterima akhirnya. Sampai Al-Quran juga diterjemahkan bilugotil Jawi. Nah ini susahnya Wali Songo dulu menulis naskah-naskah itu dalam aksara Jawa. Aksara Pegon itu baru belakangan. Itulah yang sulit untuk dipelajari belakangan. Tapi alhamdulillah di Les Bumi PBNU naskah-naskah mulai zaman Demak, Pajang, Mataram, ya, termasuk yang ditulis zaman Wali Songo dengan menggunakan aksara Jawa, itu sudah ada 6.528 naskah. Susahnya yang bisa baca cuma 2 orang. Tapi di situ kita tahu wali-wali itu luar biasa zaman dulu. Sementara di film-film
hanya kita gambarkan kayak perang pencak silat film Cina itu loh, wali tarung dengan ini. Kan wali itu konseptor pendidikan, ya, konseptor budaya, sastra, orang-orang besar, ya, budayawan betul. Ya, konsep kenegaraan apa ada. Bahkan metalurgi, pengecoran meriam itu zaman Wali Songo. Ya, itu sebabnya Portugis datang naklukkan Malaka tahun 1511. Langsung 1512 dibalas dari Demak. Apa? Kapalnya juga menggunakan meriam, perang tembak-tembakan dengan meriam. Demak sudah bisa menciptakan meriam sebelum Portugis datang. Itu zaman Wali Songo yang ngajari. Jadi ilmuwan besar Wali Songo itu. Karena itu saya sempat jengkel ketika ada ensiklopedia Islam Wali Songo tidak cantumkan. Ya. Kita cari Sunan Kalijogo udah ada, Sunan Ampel udah ada. Hanya Masjid Demak sedikit itu. Dan di belakang ada urian tentang Wali Songo, keliru juga sedikit. Sementara tentang pembawa ajaran Wahabi ke Indonesia, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piapang, itu dikupas panjang lebar. Ini gak fair ini, seolah-olah baru kan. Justru di situ kemudian saya bikinlah buku Atlas Wali Songo itu untuk melengkapi bahwa beliau itu tokoh besar. Ada peninggalan-peninggalan yang beliau wariskan. Jadi, saya kira itu mudah-mudahan kita tetap menghargai, menghormati Wali Songo sebagai penyebar ajaran Islam yang awal di sini, yang diikuti oleh penduduk pribumi. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.